Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Farid Hermawan selaku host di acara podcast LDNU Kabupaten Probolinggo yang kali ini kita kedatangan tamu atau pemateri yaitu dengan Ustadz Khairul Anam. Khairul Anam. Selamat datang di tempat kami. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami kedatangan Ustadz Khairul Anam yang kali ini siap membahas banyak hal. Begitu Ustadz. Oke, untuk mempercepat acara kali ini, Ustadz menyatakan barusan dari semua lubang tembus begitu kalimatnya. Iya. Ya, lubang tembus. Itu apakah seperti gosok gigi atau membersihkan kotoran di telinga? Itu kan ada sesuatu benda yang masuk. Itu terkategori sudah melakukan hal yang bisa membatalkan puasa atau bagaimana itu Ustaz? Ulama kita sudah menjelaskan yang disebut bahwasanya memasukkan benda ke dalam tubuh kita itu yaitu kata-kata masuk itu jika benda tersebut benar masuk ke dalam. Artinya lubang itu ada bagian luar dan juga ada bagian dalam. Contoh, kita gosok gigi, memasukkan sikat gigi atau siwak itu dimasukkan ke mulut, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu masih bagian luar. Kecuali nanti Imam Nawawi sudah memberikan spion-spion bahwasanya bagian luar di mulut itu, Imam Nawawi mengatakan itu bagian yang tidak melewati makharijul huruf kha. Nah, itu gimana itu? Makharijul huruf kha, kalau kita melafalkan huruf kha, ya ada di tenggorokan, pangkal tenggorokan ini. Kalau itu masuk pada pangkal tenggorokan, maka itu dihukumi memasukkan benda pada dalam tubuh yang dapat membatalkan puasa. Yang sering terjadi di kalangan awam biasanya, kalau pagi-pagi malamnya sudah minum es campur atau es teh, biasanya pagi-paginya batuk keluar dahak. Maka ini begitu, kalau dahaknya benar-benar melewati makharijul huruf kha di pangkal tenggorokan ini, maka kalau ditelan kembali itu hukum puasanya jadi batal. Tapi kalau dahaknya masih berkisar di dalam tenggorokan lalu ketelan, maka itu tidak membatalkan terhadap puasa. Karena separuh-separuh Ustaz, yang separuh ada di bagian luar, separuhnya lagi di dalam. Ini mau dikeluarkan apa dimasukkan kembali? Gimana itu Ustaz? Kalau separuh ini sama seperti kasus di dalam fikih. Ulama menjelaskan bahwasanya ada pada waktu sahur dia menelan benang. Menelan benang, yang satu masuk ke dalam tenggorokan, ujungnya masuk ke dalam tenggorokan, tapi pangkalnya masih ada di luar. Lalu imsak subuh, kan sudah kewajiban puasa. Ya apa ini? Kalau dikeluarkan, ini bisa membatalkan puasa. Kalau ditelan juga membatalkan puasa. Terus gimana itu Ustaz? Maka solusinya itu saja gitu ya, tengah-tengahnya. Agak berat juga berarti Ini bagian mulut. Ada juga yang sering kita lupakan bahwasanya kita sering biasanya mengupil, mohon maaf gitu ya, atau membersihkan telinga pakai kain ban. Ya apa itu? Kalau itu masih bagian luar, kira-kira 1 cm dari bagian telinga di luar ini, itu masih sebatas makruh saja. Tapi kalau sudah melewati dari 1 cm, itu bisa membatalkan puasa. Jadi batasan, mohon maaf, kalau telinga itu berarti 1 cm. Jelas 1 cm atau boleh geser sedikit? Itu takdiran saja.
Kiraan ulama. Ya, rambu-rambunya dari ulama. Setiap benda yang ketika berbicara berhadapan kayak ini tidak kelihatan, maka itu dihukumi dalam. Tapi kalau yang kelihatan di telinga itu, maka itu dihukumi bagian. Jadi puasa kalau sudah mencegah masuknya benda sesuatu terhadap dalam tubuh melewati lubang tembus, maka itu dihukumi batal. Tidak hanya kalau bukan lubang tembus, contoh suntik ke dokter karena demam waktu puasa, itu kan bukan lubang tembus, itu tidak membatalkan puasa. Kalau mata, terkategori lubang itu atau bukan? Mata. Ada kasus di masyarakat itu sering mereka menanyakan, Ustaz, hukumnya bagaimana? Saya ke puskesmas karena sakit mata, dikasih obat. Obatnya tidak seperti yang dijual di pasaran, tidak seperti yang dijual di toko kelodok. Tapi obatnya ini sangat pahit sekali, Ustaz. Ketika ditaruh di mata, obat tetes mata yang dari dokter ini ternyata keras di sini, ditenggorokan. Keras apa? Bagaimana hukum puasa saya, Ustaz? Gitu ya. Perlu diingatkan lagi, konteksnya adalah memasukkan benda ke dalam tubuh lewat lubang tembus dengan sengaja. Terus untuk mata itu memasukkan air atau obat mata itu tidak melewati lubang tembus. Bukan rasa Ustaz ditenggorokan, itu rasa bukan benda. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah benda yang masuk ke dalam tubuh kita lewat lubang tembus. Kalau rasa itu tidak masalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata pembahasan kali ini sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Ustaz. Terima kasih. Saya yakin semua pemirsa, semua penonton apabila menyaksikan dari awal sampai akhir, saya yakin ke depan akan memiliki semangat lebih untuk memperbaiki kualitas, terutama dalam hal ibadah puasa gitu Ustaz. Dalam ibadah puasa saya yakin akan memiliki semangat lebih untuk menyempurnakan. Saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir, jika ada suatu kelemahan atau kekurangan baik disengaja ataupun tidak, saya minta maaf kepada para pemirsa semuanya, dan kami ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan jangan lupa itu saja dari kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum